Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pembahasan kita kali ini adalah mengenal apa itu filsafat. Mungkin dalam kegiatan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengenal istilah filsafat. Dan banyak kata-kata filsafat ini digunakan. Dan dia dekat juga dengan filosofi ataupun berhubungan dengan pemikiran. Namun, kalau kita bertanya, apa itu filsafat? Apakah kita sudah memahami? Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya mencoba akan menjelaskan apa itu filsafat. Dalam pandangan banyak ahli, yang dimaksud filsafat itu adalah ilmu dasar pengetahuan. Artinya, filsafat itu adalah dasar dari semua pengetahuan. Apapun yang ada dalam pemikiran manusia itu dasarnya adalah filsafat. Selanjutnya, ada ahli lainnya mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu fenomena dan pemikiran. Artinya, filsafat itu membahas tentang fenomena-fenomena yang ada di bumi ini. Kemudian, hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran, cipta karya manusia. Selanjutnya, ada juga ahli yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu mencari kebenaran. Dalam hal ini, para pemikir-pemikir, para filsuf itu mencari kebenaran pemikiran, pengetahuan, segala macam yang ada di bumi ini untuk ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu teologi pemikiran. Yang dimaksud dengan teologis ini adalah yang bersifat kepercayaan atau keyakinan, hal-hal yang mendasar gitu. Jadi, secara keseluruhan, kalau kita lihat semua dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli ini, semuanya berhubungan dengan pemikiran, berhubungan dengan konsep. Artinya, filsafat itu adalah konsep. Maka tak jarang orang-orang yang berhubungan dengan filsafat selalu dianggap orang pemikir. Ya, itu merupakan hal yang wajar karena hal-hal yang berhubungan dengan filsafat itu berhubungan dengan pemikiran, mind, logic, critical, segala macam yang berhubungan dengan pemikiran. Namun, untuk dalam bahasa sederhana, filsafat itu bisa kita artikan sebagai sebuah gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Artinya adalah filsafat itu memang berhubungan dengan pemikiran. Pemikiran mencari ilmu pengetahuan, mencari hikmah, dan mencari kebijaksanaan. Apakah ini cukup sederhana? Kalau seandainya tidak bisa, berarti kita coba memahaminya kembali. Oke, selanjutnya kita masuk kepada unsur utama dalam filsafat. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam filsafat itu? Oke, kita lihat yang pertama adalah epistemologi. Yang kedua adalah aksiologi. Dan yang ketiga adalah ontologi. Sekarang pertanyaannya, apa itu epistemologi? Yaitu adalah filosofikal seputar teori pengetahuan. Artinya, dalam konsep epistemologi ini, ilmu pengetahuan digali untuk mencari filosofikal atau mencari teori-teori. Kalau kita analogikan, ini pekerjaannya adalah orang-orang sains, ilmu-ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu aksiologi itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegunaan pengetahuan. Kalau kita analogikan, aksiologi ini berhubungan dengan terapan. Misalnya ilmu kedokteran, pengajaran, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan ilmu terapan. Gitu. Jadi aksiologi itu bergerak seputar tentang terapan. Selanjutnya ada ontologi. Ontologi itu bergerak seputar tentang hakikat dari semua realitas. Dan ontologi ini adalah unsur yang mendalam dalam filsafat. Artinya dia selalu mencari kebenaran. Yang dimaksud dalam kebenaran dalam filsafat itu adalah
tidak ada yang benar gitu. Maksud di sini tidak ada yang benar itu adalah kebenaran itu selagi ada, bisa diuji, bisa dibuktikan, dan bisa dijelaskan, itu yang disebut dengan kebenaran. Dan itu dicari. Kemudian kebenaran yang lainnya dipatahkan. Kebenaran lainnya dipatahkan. Kemudian akhirnya dia menjadi hukum. Dia mencari hal-hal yang universal, yang semuanya ada. Misalnya seperti api membakar, berarti hukum api. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah misalnya. Atau hukum-hukum dalam sains seperti misalnya hukum Archimedes, hukum Boyle, dan hukum-hukum yang lainnya gitu. Karena hukum-hukum itu sudah diuji berulang-ulang kali dan hasilnya tetap sama. Nah, itu yang disebut dengan hukum. Jadi ontologi membahas tentang hal yang demikian. Kemudian ontologi juga berhubungan dengan sikap-sikap pemikiran kepercayaan. Hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran atau yang abstrak. Mungkin bagian filsafat yang ontologi inilah yang kerap disebut dengan filosofi. Walaupun sebenarnya secara epistemologi, aksiologi itu juga masuk dalam filsafat dan bisa juga dikatakan sebagai philosophical. Tapi dalam anggapan umum yang dimaksud dengan filsafat itu sering mengaitkan antara filsafat itu dengan pemikiran yang mendalam. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ketika aku berpikir makanya aku ada. Jadi artinya dia terus berpikir untuk mencari hal-hal yang universal, mencari kebenaran-kebenaran yang universal. Jadi sudah jelas ya apa itu epistemologi, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan teoretikal atau mencari filosofikal seputar pengetahuan yang bersifat teoritis. Itu bisa dari fenomena, pengalaman, dan sebagai macamnya. Kemudian aksiologi adalah bagaimana pengetahuan itu digunakan, untuk apa, atau yang disebut dengan terapannya bagaimana seperti itu. Dan kemudian ontologi itu adalah hakikat. Dia mencari hakikat dari semua realitas yang ada di muka bumi ini. Oke ya? Oke, sekarang kita lanjut. Untuk apa kita belajar filsafat? Kita bukan orang filsafat. Jadi rasanya menghabiskan waktu kita belajar filsafat. Ingat, seperti yang kita bilang tadi adalah filsafat itu adalah gagasan yang mengandung ilmu pengetahuan. Artinya kita di perguruan tinggi ini wajib mengetahui konsep filsafat. Kalau enggak, gimana caranya bikin skripsi nanti, ya kan? Bagaimana nanti kalau kita naik tingkat S2 membikin tesis dan S3 bikin disertasi. Artinya kita harus punya dasar pemikiran. Yang dasar pemikiran itu kita gali itu dari konsep filsafat. Artinya kita bertanya. Pokoknya selagi kita bertanya, maka segala sesuatu itu akan ada jawabannya. Itulah yang dipahami oleh filsafat. Jadi ingat ya, kita sebagai seorang yang berada di perguruan tinggi, setidaknya kita mempunyai pemikiran. Oke? Sekarang kita lihat untuk apa kita belajar filsafat. Yaitu yang pertama adalah membentuk sifat kritis. Yang dikatakan sifat kritis adalah bukan sakit gitu. Itu bukan kritis. Itu kritis juga, tapi kritis secara kritikal fisikal gitu. Artinya kritis secara fisik. Yang maksud dengan kritis itu adalah pemikiran yang selalu menggali banyak hal gitu. Selalu menggali, mencari dan bertanya gitu. Artinya mencari kebenaran untuk disesuaikan gitu. Karena kita tahu yang di konsep filsafat itu adalah dia selalu mencari, ada opsi-opsi gitu. Dia selalu mencari sehingga dia menemukan kebenaran. Jadi sebenarnya kebenaran hakiki itu di dunia itu sebenarnya tidak ada, tapi dia mencoba mencari untuk bagaimana dia bisa menempatkan. Oke ya. Selanjutnya, filsafat itu untuk pemecahan masalah. Artinya, ketika kita biasa berpikir, kalau kita biasa berfilsafat, secara tidak langsung kita sudah terbiasa memecahkan masalah. Nah, untuk itu kita setidaknya dapat menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah membantu kemampuan analisis.
Artinya ketika kita sudah terbiasa atau memahami konsep filsafat itu, kita akan mempunyai kemampuan analisis bagaimana memproses sesuatu sehingga kita tahu apa itu gitu. Setidaknya kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi itu dapat membuat tugas akhir karena kita sudah terbiasa untuk memahami kemampuan analisis. Dan yang terakhir yaitu ya untuk menambah pengalaman lah gitu. Setidaknya kita pernah belajar filsafat gitu. Artinya apa? Paling tidak orang pernah bertanya, kamu tahu apa itu filsafat? Ya, saya tahu, saya pernah belajar. Hal-hal semacam itu juga perlu. Tapi secara umum adalah, untuk apa kita belajar filsafat? Adalah untuk menunjang proses kita berpikir sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Oke, baiklah. Sebagai pengantar, pembahasannya kita cukupkan di sini dulu ya. Nanti kita akan membahas secara rinci bagaimana detail-detail tentang filsafat itu sendiri dalam mata kuliah filsafat ilmu selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali ya. Karena apa? Karena kalau aku berpikir, makanya aku ada. Oke, akhir kata, si Rahmat makan pepaya. Selamatlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.